Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bertemu kembali di ibadah online UCC. Sebelum mendengarkan firman, memuji dan menyembah Tuhan, izinkan saya menyampaikan beberapa informasi yang bisa Bapak Ibu simak. Oh ya, untuk Bapak Ibu yang belum subscribe YouTube channel kita, jangan lupa di subscribe ya. Lalu, lonceng notifikasinya jangan lupa dinyalain. Untuk Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan seputar United, bisa langsung hubungi call center di nomor telepon 0877 701353. Sekali lagi di 0877 701353. Oh ya, klub kita juga masih berjalan loh seperti biasa. Buat Bapak Ibu yang berminat ingin bergabung dengan klub kami, bisa langsung menghubungi call center di nomor telepon 0877 701353. Buat Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan juga perpuluhan, dapat langsung ditransfer ke rekening BCA 77706666168 atas nama Elvina Suryadinata. Sekali lagi, bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan juga perpuluhan, bisa langsung ditransfer ke rekening BCA 77706666168 atas nama Elvina Suryadinata. Nah, sekarang yuk kita siapin hati dan juga pikiran untuk menyembah dan memuji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom United, mari kita sama-sama memuji Tuhan, amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukku. Tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Hidup yang kau berikan kini hanya untukmu. Kami mau menyembah Engkau, Yesus.
Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Dekat padamu itu rinduku. Setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Oh Yesus, mengejar hadirmu dalam hidupku. Kebaikanmu Tuhan dalam hidupku. Memandang wajahmu, memandang wajah
Hai United, walaupun di tengah-tengah keterbatasan, jangan lupa kita tetap berolahraga supaya tubuh kita tetap sehat. Dan sebelum kita sharing-sharing, saya akan naruh dulu sepedanya, dan setelah itu kita akan membahas satu hal yang penting. Oke? Lumayan juga nih. Oke, hari ini kita akan membahas satu hal yang penting, dan saya tidak sendirian. Saya ditemani oleh dua anak rohani saya. Kita akan berbincang-bincang dan kita akan membahas tentang sesuatu yang sedang mewabah hari-hari ini. Apakah itu? Yuk, saya undang Kevin dan Irwan, boleh bersama-sama dengan saya di sini. Apa kabar Coach? Baik. Sehat-sehat Coach? Puji Tuhan, sehat. Senang sekali rasanya akhirnya kita bisa join dalam ibadah online. Saya udah hampir 3 bulan kita ibadah online. 3 bulan, terakhir kita 22 Maret kan? Oh, 22 Maret, cukup lama ya? Iya. Cukup lama, nggak kerasa ya Coach ya? Minggu demi minggu kita lewat ibadah online bersama ini. Jadi sudah 12 minggu kita ibadah online. Iya. Oke, hari ini seperti kita ketahui, kita mau bahas tentang yang namanya ketakutan. Seperti di layar ditulis fear. Saya percaya bahwa fear itu adalah sesuatu yang natural, benar nggak sih kok? Sebuah mekanisme pertahanan manusia. Saya teringat kemarin 2-3 hari lalu Irwan baru cerita dengan saya. Irwan pun baru mengalami yang namanya ketakutan. Boleh sedikit ceritain Irwan? Gimana? Oke. Jadi gini Kak Oci, satu malam saya sama istri udah mau istirahat, kurang lebih malah jam 1:30 malam. Waktu kita lagi ngobrol aja, saya lagi nonton, tiba-tiba istri saya, kita terlibat dalam satu percakapan gitu yang nggak sengaja, ya. Kemudian akhirnya kok lama-lama 5 menit, 10 menit, kok ada sesuatu yang membuat saya tuh kayak jadi khawatir gitu, takut. Istri saya mulai ngomong, gimana ya ini sampai kapan COVID ini, sampai kapan kita bisa usaha lagi, bagaimana anak-anak sekolah, bagaimana biaya-biaya yang harus kita tanggung. Dan nggak lama Fit, itu tiba-tiba ada satu ketakutan yang masuk ke dalam diri kita berdua, sehingga saya, istri itu tiba-tiba terdiam dalam beberapa waktu dan nggak bisa berkata apa-apa. Tapi puji Tuhannya, tiba-tiba saya, oke, sini, saya kita duduk bareng-bareng. Kemudian kita berdoa sama-sama. Karena saya merasa cuma itu yang bisa kita lakukan saat itu. Dan puji Tuhannya setelah kita berdoa sama-sama, damai sejahtera, sukacita itu bisa kembali hadir dalam hidup kita, dan malam itu kita bisa lewati istirahat, dan besok pagi kita udah oke lagi gitu. Tapi yang saya maksudkan adalah ketakutan itu bisa masuk sedemikian cepat. Nah, pertanyaan saya kok, apakah hal itu satu hal yang biasa dialami oleh semua orang, terutama buat kita yang sudah kenal Tuhan Yesus, tapi kok masih bisa mengalami hal seperti itu gitu loh? Menurut Coach gimana Coach? Ketakutan itu hal yang wajar kalau menurut saya. Jadi ketakutan itu bisa datang pada siapa saja, termasuk pada murid-muridnya, bahkan kepada kita sebagai orang percaya. Nah, hanya saja ketakutan itu ada kira-kira ada yang berdasar, ada yang tidak berdasar. Kalau yang berdasar itu adalah ketakutan yang memang terlihat oleh kita dengan mata kita. Contoh umpamanya kita lagi, kayak tadi saya lagi olahraga, terus tiba-tiba ada orang yang jahat atau ada perampok gitu. Kan kita kan kelihatan kan, jadi kita takut. Itu hal yang berdasar, wajar dong. Benar nggak? Lagi sendirian terus tiba-tiba ada yang merampok. Itu ketakutan yang wajar. Tapi ada ketakutan yang tidak berdasar. Ketakutan yang kita belum lihat, ketakutan yang belum tentu terjadi, tapi kita merasa itu ketakutan sebenarnya yang tidak berdasar menurut gue. Nah, bahkan kalau kita boleh sama-sama selidiki, ketakutan itu bukan cuma terjadi kepada murid-muridnya, kepada kita sebagai orang percaya. Yesus juga pernah merasa ketakutan. Iya. Nah, kalau nggak percaya, kunci buka nih ayatnya ya. Nih, coba
Kita lihat di Lukas pasal yang ke-22 ayat yang ke-44. Oke, ini kisah Yesus. Dia mengalami ketakutan yang luar biasa, dan di sini dikatakan ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah, karena Yesus sebentar lagi akan ditangkap dan kemudian akan disalibkan. Ternyata Yesus aja ketakutan loh. Dan sampai segitunya ya takutnya ya. Iya. Berarti ketakutan itu sesuatu yang natural ya kok, baik bagi orang yang tidak percaya atau bagi orang yang percaya kok ya. Natural banget maksudnya. Cuman kan PR-nya buat kita kan sebenarnya pada saat kita lagi takut responnya apa? Itu. Berarti yang membedakan responnya ya kok ya. Respon. Karena semua berakhir dengan apa respon kita ya Pak ya. Iya benar. Nah, coba ingat ada satu kisah di Markus pasal yang ke-4. Boleh dibuka, Kelvin juga barangkali mau baca juga boleh ya, sama Irwan. Oke. Di Markus pasal yang ke-4 ayat yang ke-35, ini kisah tentang angin ribut diredakan. Saya akan bacakan buat kita semua di tempat ini. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu, dan di mana Yesus telah duduk dan perahu-perahu yang lain juga menyertai dia. Lalu, nah ini dia ayat yang ke-37, Markus 4 ayat yang ke-37 kan. Iya. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Nah, pada waktu itu Yesus sedang tidur di gurita di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun menghadap angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut?" Ternyata ketakutan itu melanda juga di murid-muridnya kan, di kisah ini. Nah, tapi yang keren adalah respon dari muridnya. Pada saat dia mengalami ketakutan, dia tidak berusaha mengandalkan kekuatannya sendiri. Dia tidak berusaha mengandalkan kemampuannya, skillnya. Seperti yang kita ketahui, mereka kan bukan nelayan yang kemarin sore. Iya betul. Profesinya emang nelayan. Iya. Mereka sudah berpengalaman menghadapi ombak besar. Betul. Tapi harusnya saat itu mungkin Yesus yang takut karena Yesus kan bukan nelayan. Yesus kan tukang kayu, tukang mebel. Tapi anehnya Yesus nggak takut, tapi di situ di kejadian itu murid-muridnya yang takut. Padahal murid-murid bersama dengan Yesus. Nah, artinya begini, ketakutan itu hal yang wajar. Kira-kira kalau ketakutan ini ketakutan yang berdasar apa ketakutan yang tidak berdasar? Ketakutan akan pandemi ini kok. Nah, bukan. Dalam ayat ini. Dalam ayat ini. Kira-kira mendasar karena kan mendasar. Objeknya kelihatan. Objeknya kelihatan. Jadi sangat wajar sekali ketika orang melihat sesuatu dan kemudian mengalami sesuatu terus kemudian merasa takut. Tapi yang paling penting adalah responnya. Murid-murid datang kepada Yesus karena dia tahu bahwa hanya Yesus yang bisa beresin ini topan ini badai. Nah, penting. Berarti ketakutan itu wajar, normal. Terjadi pada siapa saja. Tapi yang jauh lebih penting adalah respon ketika kita menghadapi ketakutan. Kira-kira responnya apa? Itu dia. Iya. Koci katakan ada dua macam ketakutan, yaitu ketakutan yang mendasar, sesuatu yang kita ketahui. Ya. Tapi ada juga ketakutan yang tidak mendasar. Nah, bagaimana menurut pandangan Koci? Kita sedang ada dalam fase hidup pandemi COVID ini, yang dimana seringkali kita tidak tahu. Pertanyaan yang paling sering ditanyakan itu adalah sampai kapan pandemi ini selesai? Ya. Nah, apakah itu ketakutan yang tidak berdasar kok? Jadi gini, kita lihat dulu ya. Awal-awal sesungguhnya saya melihat dan terjebak juga untuk menganggap enteng. Karena benar gitu virus ini. Jangan-jangan ini virus ini cuma ada di luar negeri aja, nggak akan nyampe ke kita. Heboh-heboh pisan. Nah, tapi setelah dilihat perkembangannya, luar biasa, dengan sangat viral sekali ini virus ya. Jadi trending topik dan melanda bukan cuma di Wuhan aja, tapi ke seluruh dunia. Walaupun virus itu nggak kelihatan, betul. Tapi dampaknya kelihatan karena ada orang-orang yang mati, dan yang mati itu bukan mati tanpa sebab,
ada ahli-ahli yang telah melihat bahwa memang itu disebabkan oleh virus itu. Berarti ini benar ada ini. Nah ini kan jadi sebuah ketakutan yang berdasar, walaupun memang virusnya nggak kelihatan, tapi dampaknya memang terlihat ini. Ini ketakutan yang berdasar. Nah tentunya kita harus bisa melihat, meresponi ketika ada sesuatu yang terjadi yang membuat kita takut. Itu apa yang harus kita lakukan, respon apa yang harus kita lakukan. Itu penting. Nah firman Tuhan ada dikatakan, saya mau mengingatkan setiap kita, ingat baik-baik di Amsal 24 ayat yang ke-10. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Jadi artinya gimana? Artinya begini, walaupun kita sedang berada dalam kesesakan, jangan takut, jangan worry. Kenapa? Karena kalau kita tawar hati, kita takut, kita khawatir, justru itu melemahkan kekuatan kita. Nah hari-hari ini justru yang perlu kita waspadai sebenarnya, musuh kita yang utama hari-hari ini itu bukan iblis. Musuh yang terutama itu bukan setan. Musuh yang terutama itu bukan virus itu sendiri. Tapi yang jadi musuh utama kita hari ini adalah ketakutan dan kebimbangan. Tanya nih, Coach merasa ketakutan nggak? Ada. Nah, itu yang mau saya tanya. Coach pernah mengalami nggak namanya ketakutan? Ada dong. Ada. Bahkan di usianya Coach ini ada satu loh yang saya takutkan begini. Kalau mati itu kayak apa gitu ya? Nah, itu menyerang juga loh. Terus nanti kalau udah mati terus gimana? Itu loh. Jadi ketakutan itu ada. Tapi ketika ketakutan itu menghampiri kita, nyata, realita, terjadi, respon apa? Itu jauh lebih penting. Jauh lebih penting, kan? Oke. Respon itu penting. Nah, menurut Kak Oci, respon apa sih yang bisa kita pelajari hari ini, Vin? Ya, supaya ketakutan yang kita alami ini tidak terus-terusan menggerogoti roh kita gitu. Sama seperti yang tadi pernah saya alami, itu nggak lama, hanya 5 menit dan roh itu langsung masuk, roh ketakutan itu masuk menyerang gitu. Dan dalam beberapa saat saya nggak bisa berkutik gitu loh. Nah, respon apa sih kok? Juga ketika ketakutan seperti tadi Irwan katakan, seringkali pikiran kita itu jadi liar kok. Ya. Oh jadi kemana-mana gitu. Padahal belum tentu terjadi. Betul kok. Ya. Menurut Coach betul tadi Irwan kata, responnya seperti apa kok? Nah gini, Coach ingat waktu lagi kecil, ketika ada orang yang nakut-nakutin saya, terus ada orang yang mencoba membuli, ada orang yang mencoba untuk ngejatin saya ingat banget, saya tuh lari sama papa saya. Seperti seorang anak yang lari kepada papanya ketika mengalami ketakutan, demikianlah seharusnya kita sebagai anak-anak Allah, pada saat kita mengalami ketakutan, kita lari cari Bapa di surga. Kenapa gini? Anak-anak kan kekuatannya terbatas. Iya, betul. Harus cari seseorang yang punya kekuatan yang tidak terbatas. Itu sangat make sense sekali. Kekuatan yang lebih besar dari Ya, yang dia punya. iya. Kalau ekonominya Irwan itu kecil, lalu mengalami sesuatu, wajar kalau kita tuh mencari seseorang yang punya ekonominya lebih besar atau tidak terbatas kekuatan ekonominya. Wajar. Justru jangan lari, justru jangan mencoba untuk mencari jalan sendiri, justru carilah yang kekuatannya tidak terbatas. Kan kekuatan kita terbatas, keuangan kita terbatas, harus cari yang kekuatannya tidak terbatas. Hari-hari ini manusia sekaya apapun, bahkan saya baru dengar ada investor itu yang merasa menyesal telah menginvestasikan kepada aplikasi-aplikasi tertentu yang dipikirnya akan sukses, ternyata kena COVID, terus kemudian drop, dan ini menyesal sekali. Bahkan perusahaan ini adalah perusahaan yang sangat luar biasa, berani sekali menggelontorkan dana untuk diinvestasikan di aplikasi-aplikasi yang kira-kiranya. Iya. Nah itu terjadi dan misal kita perlu mencari kekuatan yang tidak terbatas. Dan siapa yang punya kekuatan yang tidak terbatas? Manusia hari-hari ini kayak apapun juga punya kekuatan yang terbatas. Mau nggak mau kita harus datang
Karena kekuatan tidak terbatas. Jelas seperti anak cari bapaknya, ya kita cari bapak di surga dong. Benar nggak? Ya. Seperti ilustrasi di message yang dulu coach sampaikan tentang Good Shepherd. Udah jelas kalau kita menjadikan Yesus sebagai gembala kita, maka dia punya 3 tanggung jawab kok. Betul. Masih ingat nggak? Yang pertama apa? To feed. Kasih makan. Itu udah tanggung jawabnya gembala. Iya. Itu udah jadi tanggung jawabnya papa, seorang ayah, seorang bapak, betul nggak? Kira, anaknya Kelvin, Sensen, dia khawatir terjawab oleh bapaknya, karena bapaknya yang pusing untuk menyiapkan segala sesuatu dan nggak usah dituntut kok bapaknya. Iya. Bapaknya bertanggung jawab untuk kasih makan. Selain to feed apa? To guide, untuk memimpin, menuntun. Masalahnya kita jadikan dia sebagai Tuhan, sebagai juru selamat, sebagai gembala nggak? Kalau kita menjadikan dia sebagai gembala, maka udah jelas tanggung jawabnya dia adalah dia akan menuntun, memimpin, membimbing. Ya. Masalahnya kita mau dibimbing apa enggak? Kok tiba-tiba Tuhan, wah banting setir, wah harus ke bisnisnya ini. Vin, udah jangan fokus di situ aja. Coba hal yang baru. Nah, kalau Tuhan kasih hikmat di kepala kita dan Tuhan bicara di hati kita, harus belajar. Karena dia sedang menuntun, sedang membimbing kita. Selain to guide apa? To shield, to protect. Nah, udah jelas. Tapi masalah kita sebagai domba seringkali kita tersesat karena kita cari jalan sendiri, Vin. Makanya pastikan kita jangan cari jalan sendiri. Sebelum menentukan ini harus gimana, cari dulu Tuhan yang kekuatan tidak terbatas. Firman Tuhan katakan apa? Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Hari-hari ini siapa yang mau diandalkan manusia, mana yang bisa diandalkan? Gak bisa. Hari ini cuma bisa ngandalkan Tuhan. Tuhan ini harus gimana? Tapi datang pada Sang Gembala Agung kita, datang sama Bapa kita. Bukan kebetulan loh. Kenapa kita sebagai orang Kristen itu menyebut atau memanggil Tuhan kita itu bukan Tuhan, tapi Bapa. Karena Bapa punya tanggung jawab, dia bertanggung jawab untuk anak-anaknya. Setuju nggak? Yes, setuju. Jadi Bapak kita adalah Bapak yang baik. Jelas, Bapak yang baik. Jadi artinya gini, gimana respon yang paling baik pada saat kita mengalami ketakutan? Ketakutan hal yang wajar, yang normal, yes. Tapi responnya apa? Sama seperti murid-muridnya, cari Yesus untuk jadi solusi. Kemudian domba juga harus mengikuti gembalanya kemanapun dia pergi. Sebagai jawaban, karena domba nggak bisa cari makan sendiri, dicariin makan, ya kan? Ya. Nah itu harus kita sadari, Vin. Kenapa? Karena hari-hari ini banyak orang yang responnya salah. Responnya terus mikirin dengan kemampuan otak yang terbatas, nggak nemu-nemu gimana caranya datang sama Tuhan. Iya. Nah, Mulai panik ya Pak ya. Nah, itu penting buat kita. Kenapa? Supaya ini seorang anak ketika dia mengalami ketakutan dan lari kepada bapaknya itu tempat perlindungannya, betul nggak? Bapaknya itu apa? Bapaknya itu jadi tempat pelariannya dia. Jadi dia bukan pelarian ke minuman keras, bukan pelariannya jadi udah judi, atau pelariannya jadi ke hal-hal yang nggak benar. Dia lari kepada bapaknya. Dalam keadaan kayak gini hanya 2 pilihan kok. Lari dari Tuhan atau lari pada Tuhan. Lari dari Tuhan atau lari pada Tuhan. Wow. Betul nggak? Betul, Coach. Nah, respon yang berikutnya adalah ya kita itu kan respon yang pertama kita harus datang sama Tuhan. Tapi ada yang kedua. Oke, respon yang kedua adalah dalam kondisi kayak gini. Kan kita dikasih hikmat, dikasih akal budi. Jadi artinya apa? Artinya kita gunakan akal budi kita, hikmat kita yang Tuhan kasih untuk apa? Untuk mulai menganalisa bisnis kita, mulai menganalisa pelayanan kita, mulai melihat kira-kira peluang-peluang apa di depan, konsultasi Tuhan, apa yang harus saya lakukan, ya kan? Datang sama Tuhan dan pakailah akal budi kita, kecermatan kita. Kalau perlu kita berkonsultasi sama orang-orang yang kira-kiranya expert, kompeten di bidangnya. Ada salah yang ngobrol, siapa tahu kita dapat inspirasi. Enggak, hari ini banyak kok yang banting setir dari ibaratnya dari musisi terus jadi jual ayam goreng, kan ada juga. Ya nggak apa-apa, hari ini nggak usah malu nggak bisa kasih makan apa-apa dari kita. Iya. Malah saya ada yang terkoneksi dengan Koci terus dia bilang gini, Koci jualan bakso aja. Ya ampun, jualan bakso. Karena kita istri suka masak juga, urusan bakso tuh. Terus kemudian kita kirim baksonya, katanya baksonya enak banget.
wah kenapa nggak jualan bakso? Wah, saya jualan bakso nanti bahaya nih nanti. Ternyata jualan akhirnya. Coba nanti di Open PO masukin ke Gus Lim lah. Nah ingat juga nih suruh. Ulangan 30 ayat ke-19. Oke? Ulangan yang ke-30 ayat ke-19. Kan hidup adalah pilihan, Bang. Betul. Ya? Iya. Hidup adalah pilihan. Ulangan pasal yang ke-30 ayat ke-19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu. Pada hari ini, pada hari ini kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Jadi pada saat mengalami ketakutan, pilihlah kehidupan, pilihlah hal yang benar, pilihlah sesuatu yang membawa kita kepada kehidupan. Iya. Ada satu quote yang bagus, dibilang gini, bila Anda ingin tahu masa lalu Anda, lihatlah kondisi Anda saat ini. Bila Anda ingin tahu masa depan Anda, lihatlah tindakan-tindakan Anda hari ini. Jadi, kalau kita ada hari ini sebenarnya produk dari keputusan-keputusan yang kita ambil itu lebih masalah. Ada sebuah pilihan. Jadi pilihlah, jangan lari dari Tuhan ya, tapi lari pada Tuhan. Iya. Oke, Coach tadi kan Coach katakan responnya bahwa kita perlu lari pada Tuhan. Nah, seringkali waktu kita memutuskan untuk kita lari pada Tuhan, tapi tentunya ketakutan itu tidak bisa terusir sendirinya dari hidup kita, karena seperti tadi saya katakan di awal bahwa survival mode-nya manusia itu seringkali keluar kok, mode bertahan hidup, mode mengandalkan dirinya sendiri tuh kok. Ya. Nah, hal terpenting apa kok kita sebagai orang percaya perlu kita lakukan supaya seperti tadi Coach katakan lari kepada Tuhan itu semakin kuat di dalam kehidupan kita kok? Oke. Yang perlu kita ambil keputusan untuk menguatkan kepercayaan kita, perhatikan baik-baik kalimat Coach. Tidak ada kepercayaan tanpa kedekatan. Tidak ada kepercayaan tanpa kedekatan. Dan Wow. tidak ada kedekatan That's good. tanpa hubungan. Oke. Tidak ada hubungan tanpa connection. Coba sebentar Coach. Boleh diulang sekali lagi Coach? Tidak ada. Tidak ada kepercayaan tanpa kedekatan. Jadi artinya kepercayaan itu hasil dari kedekatan. Kedekatan hasil dari Hubungan. Hubungan hasil dari koneksi. Connection. Iya. Karena gini, kalau saya tidak pernah terkoneksi sama Irwan, saya ingat banget pertama kali terkoneksi sama Irwan setelah sekian lama. Walaupun dulu kita pernah pelayanan di pelayanan kita, tapi sempet off dan nggak terkoneksi. Tiba-tiba kita ketemu di Jalan Karapitan tempat tukang cap. Ya. Terkoneksi. Lalu kemudian nanya. Terus kemudian catat nomor handphonenya supaya satu hari nanti bisa ada perlu atau apa gimana terhubung gitu kan. Iya. Karena terkoneksi, maka berikutnya adalah adanya sebuah hubungan. Benar nggak? Betul. Dan mungkin tiba-tiba ada hubungan kalau nggak ada koneksi. Ya. Betul. Nah, setelah hubungan bergantung seberapa dalam hubungan Anda. Kalau hubungannya mulai makin dalam, maka ada kedekatan. Nah, ya. Dari kedekatan muncul kepercayaan. Ya. Itu jelas. Jadi, apa hal penting untuk menguatkan kepercayaan kita? Ya kedekatan. Bangun hubungan. Intimacy with God. Itu penting. Itu menguatkan, karena makin kita dekat dengan Tuhan, kita tuh makin tahu oh Tuhan tuh lagi bawa ke sini. Oh Tuhan tuh lagi memang sengaja Tuhan bawa kita ke lembah kekelaman supaya kita bisa mengalami penyertaan Tuhan. Bukan lembah kekelaman itu bukan akibat kesalahan kita, bukan, tapi karena memang dibawa oleh Tuhan, man. Ya. Iya. Ya konyol sekali kalau lembah kekelaman itu karena memang kesalahan kita. Tapi yang saya lagi bahas hari ini adalah kalau ada COVID-19 ini kan bukan karena kesalahan kita juga nggak tahu siapa yang bikin, siapa yang buang, terus tiba-tiba ada sekonyong-konyong. Nah, tapi yang jauh lebih penting buat kita hari ini adalah bagaimana cara kita menguatkan kepercayaan kita. Tentunya jelas, milikilah kedekatan dengan sumber kekuatan. Nah, firman Tuhan bilang apa di Matius 6 ayat yang ke-23? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Betul? Carilah dahulu
kalau beli obat ada tulis kocok dulu, artinya di antara semua begitu kita lihat obat dan kemudian mau meminumnya, apa hal yang paling utama yang harus kita lakukan? Kocok dulu. Karena udah jelas kocok dahulu. Itu adalah pekerjaan hal yang paling penting untuk dilakukan sebelum menerima manfaat dari obat itu. Berarti sebelum kita menerima semuanya akan ditambahkan kepada kita. Jelas. Perlu kita lakukan adalah koneksi, punya hubungan, punya kedekatan dengan Tuhan, sehingga kita punya kepercayaan kepada Tuhan. Gitu. Jadi yuk sama-sama. Justru di waktu-waktu yang sekarang harus stay at home, dulu orang karena nggak punya waktu, Vin. Iya. Kan banyak waktu, tapi nggak terkoneksi juga dengan Tuhan, nggak punya hubungan, nggak punya kedekatan dengan Tuhan. Jadi sebenarnya alasannya apa? Jangan-jangan emang malas. Jangan-jangan emang kita nggak mau mengandalkan Tuhan, mau mengandalkan kekuatan kita sendiri, otak kita, merasa bahwa kita semuanya mampu, ya kan? Jangan. Ayolah kita mulai sekarang belajar untuk terkoneksi dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, ya kan? Sekali lagi hidup adalah pilihan. Jadi kalau kita mau memperdalam, menguatkan kepercayaan kita, pastikan kita terkoneksi dengan Tuhan. Itu kalau menurut saya. Oke, kok kan di firman Tuhan ada dibilang janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Nah, masalahnya kan saat ini memang kita tidak bisa bertatap muka secara langsung dalam bentuk ibadah, dan kita hanya ketemu hanya dalam bentuk online, terbatas oleh ruang dan secara fisik kita nggak bisa ketemu gitu. Nah, menurut Kak Oci, gimana sih supaya di masa-masa seperti ini roh kita tetap menyala-nyala, kita tidak meninggalkan ibadah kita? Menurut Kak Oci gimana? Ini sudah jelas yang paling utama, ya. Ada dua. Yang pertama itu kan kita secara personal. Yang kedua adalah kita secara makhluk sosial, di mana kita perlu komunal, perlu community. Tidak dapat dipungkiri. Dan nggak mungkin kita sendirian terus, nggak mungkin. Kita perlu juga rekan-rekan, teman-teman, lingkungan, community itu perlu. Nah, saya akan bahas satu persatu ya. Bagaimana caranya memastikan supaya kita di dalam kondisi seperti ini kita tidak lemah, kita tetap kuat. Kembali tadi kan saya sudah bilang, ayo miliki sebuah hubungan yang kuat dengan Tuhan. Bukan sebuah kebetulan loh. Firman Tuhan bilang di Filipi 4 ayat 13, dikatakan, I can do all things through Christ who strengthen me. Aku dapat menanggung segala perkara di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Gitu kan? Dalam terjemahan bahasa Indonesia. Pertanyaannya, apakah sebuah kebetulan Tuhan itu menulis ayat tersebut dengan I can do? Kenapa enggak we can do? Kenapa enggak we? Ada banyak orang tuh kekuatannya lagi rame-rame. Padahal kekuatan rame-rame itu ditentukan dari kekuatan dari individu juga. Realitanya doa sejam rame-rame lebih kuat daripada doa sejam sendirian. Daud jatuh bukan lagi rame-rame. Daud jatuh lagi sendirian. Ini bisa tentang kekuatan. Nah, hati dengan kesendirian kita. Karena seharusnya pada saat lagi kita sendiri, kita punya kekuatan, kita punya hubungan, punya kedekatan, punya connection dengan Tuhan. Secara personal, I can do all things who strengthen me. I can do all things through Christ. Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kita, yang memampukan kita hidup sampai hari ini. Yesus, Dia yang menguatkan kita. Secara personal, ayo pastikan kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Tapi secara komunal, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Sekarang dengan keterbatasan, kita kan ada Zoom, ada Skype, bahkan katanya dengan WhatsApp yang beta punya itu bisa 50 orang. Nah, harus pelihara secara natural, biar bagaimanapun nggak bisa kita tuh hanya cuma sekedar telepon, cuma dengar suara. Tapi kita tuh harus terkoneksi, bisa lihat videonya,
ada yang bergerak, wajahnya Irwan lagi senyum, Kelvin dengan anak-anak. Dan kita upayakan secara berkala, jangan cuma sekedar telepon, tapi ya bolehlah sekali-kali video call lah ya. Betul. Nah, terkoneksi ya. benar. Nah kan seminggu sekali, kenapa nggak kita klubnya dalam bentuk Zoom? Nggak apa-apa, lakukan aja, justru dipelihara, jangan itu kendor. Karena secara personal kalau kita kendor hubungan intim kita dengan Tuhan, makanya mengurangi kekuatan kita. Firman Tuhan bilang apa? Bahwa di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya kan? Akulah pokok anggur yang benar. Dan kamulah ranting-rantingnya. Ya kan? Ya. Dikatakan bahwa di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya udah, jangan di luar dong, harus tetap terkoneksi supaya kita dapat berbuat sesuatu, supaya kita dapat berbuah. Karena tidak ada ranting yang bisa berbuah kalau tidak nempel sama pohonnya dong. Nah, jadi secara personal jelas kita harus punya kekuatan yang namanya Tuhan sebagai sumber kekuatan kita. Secara komunal, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti dibiasakan beberapa orang. Gunakanlah Zoom, ada facility, kita harus thank you loh. Kita harus thank you. Kenapa? Karena ada facility yang memudahkan kita jadi bisa ketemu ramai-ramai. Ya kan? Jadi jangan dijadikan alasan keterbatasan ini untuk kita tidak saling terkoneksi juga ya. Memang meski dalam era cyber ini memang sesuatu yang sifatnya cyber ini memang tidak pernah bisa menggantikan pertemuan-pertemuan langsung, tapi dalam masa pandemi ini mari kita upayakan, kita maksimalkan ya Pak ya. Betul, karena gini, seperti yang Coach tahu di Instagram, tekanan dari luar hanya bisa dikalahkan oleh kekuatan dari dalam. Ya. Tekanan dari luar itu hanya bisa dikalahkan Kekuatan dari dalam. Wow. Tekanan dari luar nggak bisa dikalahkan dengan kekuatan dari luar lagi, nggak bisa. Tekanan dari luar itu hanya bisa dikalahkan oleh kekuatan dari dalam. Makanya ayo fokusnya bukan, tidak salah kita fitness, tidak salah kayak tadi olahraga, tidak salah. Tapi yang jauh lebih penting lagi, yang sering dilupakan oleh orang adalah kekuatan secara spiritual, baik individu maupun secara komunal. Karena kan firman Tuhan bilang di mana 2-3 orang berkumpul, di situlah aku ada di tengah-tengah mereka. Enggak lagi sendirian. Bukan berarti waktu lagi sendirian Tuhan nggak ada. Ada. Kita sedang bersekutu, personal relationship sama Tuhan. Tapi jangan lupa bahwa Tuhan hadir juga di komunal, di community. So kita harus pelihara komunitas kita. Makanya jangan kendor. Udah dalam kondisi kayak gini, facility udah ada, kita kadang malas kan. Itu harus dihajar tuh. Kalau malas itu perlu dihajar gitu. Kita jadi pribadi yang pasif, jadi pribadi yang nggak mau berinisiatif. Udah aja menikmati hari-hari begini, wah ngeri. Jangan. Oke. Kita sudah dengar dari berarti kita perlu merespon dengan kita membangun hubungan kita dengan Tuhan, juga tidak mengendurkan semangat kita dalam kita berhubungan dengan sesama. Oke, Coach, sebagai pertanyaan terakhir, saya penasaran nih, kalau Coach boleh nggak share harapan Coach dalam Coach melewati season pandemi ini, kita nggak tahu sampai kapan berakhirnya, ada yang katakan 1 tahun atau 2 tahun ke depan, dan juga harapan Coach untuk United sebagai bentuk pesan daripada Gembala. Apa sih sebenarnya yang Coach harapkan Coach itu bisa lihat ada di tengah-tengah kita, Coach? Hari-hari ini dengan keterbatasan yang ada, stay at home, work from home, social distancing, membuat segala sesuatu terbatas sehingga kita nggak bisa kemana-mana. Kita harus belajar menikmati keterbatasan, karena seringkali Tuhan berbicara lewat keterbatasan dalam menikmati. Nikmatilah keterbatasan itu. Karena pada saat kita memiliki keterbatasan untuk menikmati, itulah momen dimana kita harus menikmati keterbatasan itu. Nah, harapan saya, karena segala sesuatunya hari ini serba terbatas. Hari-hari itu ya sudah nggak bisa ngandelin lagi gereja, udah nggak bisa ngandelin lagi pendeta, udah nggak bisa ngandelin lagi pelayanan, udah nggak bisa ngandelin lagi orang, udah nggak bisa ngandelin. Kita harus menjadi pribadi yang kuat. Siapa yang mau diandelin? Kalau dulu, ada lemah sedikit, udah datang ke gereja, datang ketemu. Sekarang kan jadi lebih sulit untuk mau bertemu. Belum lagi protokol kesehatan. Ada saya pernah mau datang ke satu rumah, harus disinfektan dulu, disemprotin dulu, kan jadi repot, benar nggak? Dan belum tentu juga
ada keluarga-keluarga tuh yang siap menerima kalau kira-kira si pendeta itu mau datang atau si orang tersebut mau datang ke rumah yang pendetanya. Belum tentu. Karena apakah di rumah si pendeta itu ada banyak ada orang tua, ada anak-anak yang fragile, sehingga ada banyak keterbatasan lah ibaratnya. Nah, harapan saya Tuhan itu sedang mengembalikan kepada hal-hal yang esensi lewat kejadian ini. Sehingga kita udah gak bisa lagi ngandelin manusia, tapi kita betul-betul mengandalkan Tuhan. Tuhan bisa ditemui kapan saja, di mana saja. Manusia punya keterbatasan ruang, gerak, dan waktu. Tapi Tuhan tidak. Kapan saja, di WC, di dapur, di kamar, di rumah, di kendaraan. Kalau tidak terpaksa kita harus keluar. Tuhan ini bisa ditemukan di mana saja. Nah, miliklah sebuah kekuatan supranatural, kekuatan spiritual dengan Tuhan. Karena itu kan sumber kekuatan buat kita. Saya berharap jemaat United menjadi pribadi-pribadi yang kuat secara roh, ya. Karena Tuhan sedang mengembalikan kepada hal yang esensi. Ibadah tak selalu harus di gereja. Ibadah bisa di rumah-rumah. Apalagi dengan hal esensi yang sekarang sedang Tuhan mau kembalikan. Gini, ya sadari, kita orang tua pernah terjebak menaruh kepercayaan dan memindahkan tanggung jawab kita sebagai orang tua untuk mendidik anak kita, khususnya hal-hal yang spiritual, itu diserahkan kepada guru-guru sekolah minggu, guru-guru di sekolah. Ya. Karena itu tetap tugas utama dari orang tua, ya. Tugas utama. Guru-guru sekolah minggu dan guru-guru sekolah itu kan aksesoris. Justru sekarang enggak. Coba cek. Banyak kali kita udah masuknya ke sekolah Kristen, kan diajarin doa, diajarin baca firman. Loh, padahal yang paling utama yang ngajarin doa dan baca firman harusnya bapaknya, harusnya orang tuanya. Nah sekarang dengan keterbatasan ini, online segala macam, udah bukan guru lagi yang paling utama. Sekarang orang tua harus jadi guru buat anaknya. Menurut saya itu keren. Itu yang perlu kita syukuri. Jadi greget, gua kesel gua sama guru. Ya kan ujian kesabaran gua enak, punya duit tuh bayar guru untuk ngajar itu. Ingat loh, yang utama firman Tuhan bilang apa? Nah, coba kita buka lagi lah orang tua nih, baca nih, ya. Oke, di Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-6 sampai 7. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Nah, bukan guru sekolah minggu. Nah kan, haruslah engkau guru-guru sekolah minggu perhatikan. Haruslah engkau guru-guru di sekolah, haruslah engkau perhatikan. Enggak. Tapi engkau orang tua, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang, bukan kepada murid-muridmu, tapi kepada anak-anakmu. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Maka saya tambahkan di ayat yang di Ulangan 11 ayat yang ke-19. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Wah, luar biasa itu. Secara pribadi saya berharap Jemaat United menjadi jemaat yang kuat. Amen. Jangan mengandalkan pemerintah saudara. Pemerintah saudara juga manusia. Ya. Nah, saya punya keterbatasan, Pak. Keterbatasan. Nah, puji Tuhan masih bisa dikoneksi. Oke. Itu tanggung jawab saya sebagai kepala. To feed, to guide, to protect. Mewakili Bapa di surga secara fisikly. Tapi ketika itu terbatas, saatnya engkau sebagai orang tua jadi gembala buat anak-anakmu, jadi gembala buat keluarga. To feed, to guide, to protect. Udah kasih anak-anakmu makanan rohani belum? Tapi kasih anak-anakmu makanan rohani. Tugas dibimbing, San nggak boleh gini, San kamu harus begini. Kira kamu jangan kayak begini, kamu harus begini. Dibimbing, dipertajam, diprotek. Ayo cuci tangan saat ini, jangan menganggap enteng, ya kan? Itu tugas kita. Secara komunitas, apa yang saya harapkan United secara community, saya berharap United bisa menghidupi gaya hidup komunal
Jangan engkau menjauhkan diri dari pertemuan ibadah seperti dibiasakan beberapa orang. Justru di momen seperti ini dan Irwan, ketika teknologi sudah ada, kenapa nggak pakai teknologi ini untuk kita tetap bisa bersekutu, untuk bisa saling menguatkan. Bisa saja pada saat saya lagi sharing sama Irwan sama Kevin, saya dikuatkan oleh Irwan. Saya dikuatkan oleh Kevin, mungkin karena Tuhan bisa memakai Irwan untuk memberkati saya dan Tuhan bisa pakai saya untuk memberkati Irwan. Nah, masalahnya kalau kita terputus koneksi ini, mati kita. Nah, ingat, ada dua hal yang ingin saya sampaikan yang terakhir. Pertama, salah satunya adalah kisah peperangan antara Amerika dengan Vietnam. Oke, lalu bagaimana caranya tentara Vietnam ini mematikan tentara Amerika ketika tentara Amerika ini tertangkap terus dimasukkan ke penjara. Karena kalau dibunuh berarti itu melanggar hak asasi manusia. Nah, karena yang tertangkap dan ada di penjara dikasih makan, Fit. Tapi cara terbaik untuk membunuh perlahan-lahan adalah dengan dimasukkan ke dalam sel dan tidak bisa berkomunikasi dengan siapapun. Diasingkan. Nggak bisa nelfon, nggak bisa ketemu siapa-siapa, nggak di situ aja terus. Pokoknya cuma dikasih makan, tak udah pergi. Dia terus diem. Dan ini berjalannya waktu, mati. Mati bukan karena nggak makan, mati karena nggak terkoneksi dengan, karena kita makhluk sosial. Itu terakhir dari saya. Saat ini pilihannya cuma ada 3: terkapar, atau terbakar. Harus jadi pribadi yang terbakar, bukan terpapar. Terpapar oleh habit yang baru, sesuatu yang mengerikan hari-hari. Kenapa? Karena dengan seolah-olah seperti kayak anak-anak udah nggak sekolah nih, online. Sekarang lagi libur. Itu sejak dari mulai online aja, yang biasanya sekolah umpamanya 4-5 jam, sekarang online cuma 1,5 jam. Paling lama cuma 2 jam. Selebihnya banyak waktu kosong dan nggak bisa kemana-mana. Seolah-olah seperti liburan di rumah. Dan yang perlu diwaspadai adalah new habit. Ada habit yang baru. Habit yang barunya bukan yang positif, justru habit baru yang negatif. Contohnya apa? Jadi liar, jadi main seenaknya, jadi nggak tertib, nggak rapi, tidur seenaknya. Karena tenang aja, kan besok nggak ada online. Kan kalaupun online juga mulainya dari jam 7, kan sekarang jadi mulainya jam 9. Lebih lama, jadi tidurnya yang berapa? Biasanya anak tidur jam 10, sekarang anak-anak tidurnya jadi jam 2. Jadi tidur jam 3, biasa. Orang tuanya juga udah kecapean tidur. Sesuatu yang abnormal itu dijadikan normal hari-hari ini. Itu bahaya. Nah, waspadai nih, orang tua waspadai, tetap disiplin anak, tetap usahakan bisa tidur tepat pada waktunya. Jangan, karena saya kan produk dari kebiasaan lama tidurnya parah. Saya kayak orang insomnia, tidurnya baru di atas jam 1, jam 2 baru bisa tidur. Puji Tuhan ada kabar baiknya, luar biasa. Sekarang saya udah bisa tidur jam 10, udah bisa lihat. Jadi new normal buat coach. Ya, jam 11 ya. Ada sebuah kebiasaan-kebiasaan baru yang baik, dimana saya jadi bisa lebih banyak, saya bisa menyelesaikan banyak buku yang saya baca. Saya punya habit, punya meluangkan lebih banyak lagi waktu bersama dengan Tuhan, ya kan. Terus bisa memberikan message di Instagram lebih sering. Itu adalah sesuatu yang baru, habit baru yang, dan saya bisa menyelesaikan begitu banyak pekerjaan-pekerjaan rumah tangga yang dulunya nggak terselesaikan, jadi bisa terselesaikan. Pompa bocor dulu panggil orang, panggil ahli, sekarang kok bisa ngerjain. Wastafel ada yang rusak, dulu panggil orang, sekarang bisa dikerjain. Apalagi banyak, boleh tanya istri saya. Nah, saya berharap dalam kondisi yang sangat terbatas ini, dalam kondisi yang gak enak ini, penderitaan yang sementara ini, ya, mari kita Jemaat United, jangan menyerah, jangan takut, ya, tetap kuat. Takut adalah hal yang normal, tapi respon Anda ketika menghadapi ketakutan itu akan menentukan apakah Anda hidup atau mati. Karena aku perhadapkan kepada berkat dan kutuk, kehidupan dan kematian. Pilihlah kehidupan. Pilih artinya hak lu.
Pilihannya ada pada Irwan, pada Kelvin. Mau memilih yang mana? Ayo pilih. Merapat kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, lari kepada Tuhan, bukan lari dari Tuhan. Mendekat kepada Gembala Agung kita, karena dia sudah menjamin bahwa dia akan to fit, to guide, to shield, to protect. Dan sebagai domba yang baik, udah jelas. Kita harus apa? To know him, harus mengenal dia, mengenali suaranya, dan apa? To listen, mendengarkan, and to follow, ikut apa yang disampaikan Tuhan dalam hidup kita. Senang sekali rasanya hari ini saya dan Iwan juga pasti tentunya belajar banyak kok, banyak begitu poin-poin mana Coach sampaikan. Saya terberkati, bukan begitu ya Wan? Yes. Tentunya saya sendiri berharap dan saya juga Iwan berharap perbincangan saya dengan Coach ini bisa mewarnai tayangan online kita dan menambahkan sesuatu dalam tayangan online kita nih Ko ya. Oke, Coach boleh cukup lah ya kita berdoa Coach? Ya boleh. Ya kita berdoa. Bapa di dalam surga, dalam kondisi yang seperti ini kami tidak akan mengeluh. Kami putuskan karena mengeluh tidak menghasilkan sesuatu yang baik. Mengeluh tidak membuat perubahan apa-apa. Tapi yang perlu kami lakukan adalah kami belajar bersyukur karena lewat kajian seperti ini ada banyak hal positif terjadi dalam kehidupan kami. Dan kalaupun ketakutan-ketakutan itu menghampiri kita, kita punya respon yang baik yang ditawarkan, yaitu bukan lari dari Tuhan, tapi lari kepada Tuhan. Dan dengar baik-baik, selama kita ada di dalam perahu, kita tidak akan pernah tenggelam. Kita tidak pernah mendengar kisahnya bagaimana Yesus dan murid-murid tenggelam karena ada badai di lautan. Tapi selama kita ada di perahu dan kita tidak mencoba untuk mengambil jalan sendiri untuk keluar dari perahu, tetap bersama dengan Yesus sekalipun ada penderitaan, ada ketidaknyamanan, ada lembah kekelaman, ada gelombang, ada badai, ada hujan, ada berbagai macam yang mendera kita. Nah, baik-baik, He is a good shepherd. Amen. He will protect, He will guide. Dan Dia akan memberi kepada kita makan. Jangan takut Irwan, jangan takut kami, jangan takut Jemaat United. Apa sih sebenarnya yang kita takutkan? Kita cuma takut zona nyaman kita menurun. Jadi gak bisa liburan, jadi gak bisa pergi kemana-mana. Keuangan yang biasanya kita terima sekian kita jadi menurun. Sebenarnya ketakutan kita itu ada untuk makan, minum, pakai, Tuhan sudah menjamin. Jangan takut kalau burung dipelihara. Terlebih engkau, karena kau diciptakan segambar dan serupa dengan Bapa. Masa ada bapak gak melihara anaknya, bapak yang gak baik. Kita punya bapak yang baik. Amin. Ia bertanggung jawab memelihara hidup kita. Ia bertanggung jawab untuk membimbing kita, untuk menemukan bisnis baru, untuk menemukan cara-cara baru, jalan-jalan yang baru. Dan tentunya Dia akan melindungi kita dari segala macam ancaman. Terima kasih buat kesempatan hari ini bisa ngobrol bareng-bareng, biar ini boleh menjadi kekuatan bagi kita. Dan kita gak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Dan kita memperkuat hubungan our personal relationship kita dengan Tuhan, sehingga kita punya deep relationship. Kami percaya kepercayaan itu lahir dari kedekatan, kedekatan lahir dari hubungan, hubungan lahir dari connection. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji namamu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan Amin. Amin. Oke. Kayaknya Coach harus sesepedahan lagi nih kayaknya nih. Sejak orang mau kemana nih sekarang? Pulang kok, stay at home. Oke. Please jangan lupa dimanapun Anda berada, ikuti protokol dari pemerintah. Nurutlah sama pemerintah. Pemerintah sudah berjuang, berusaha memberikan yang terbaik buat kita rakyatnya. Karena semakin bandel kita, semakin kita nggak nurut sama pemerintah, ini akan lebih lama loh. Tapi kalau kita berani untuk mendisiplin diri, menyalipkan untuk sementara kesenangan kita, maka percayalah virus pandemik ini segera berakhir. Dan kita menemukan new normal. Oke. Salam semangat, make a better you.
And don't forget to be a better person. Oke, God bless you. Bye. Wah, Bapak Ibu, nggak kerasa kita udah di penghujung ibadah hari ini. Nah, buat Bapak Ibu yang interkoneksi langsung dengan kita, jangan lupa follow Instagram kita di @uccbandung. Sekali lagi, jangan lupa follow Instagram kita di @uccbandung. Bapak Ibu, udah tahu belum apa itu goodsling.id? Jangan khawatir, kalau Bapak Ibu nggak tahu, saya kasih tahu. Goodsling.id adalah platform bisnis online yang adanya di Instagram. Nah, Goodsling.id sendiri memiliki keunggulan, salah satunya adalah ketika Bapak Ibu belanja 2, 3, atau 4 item di Goodsling.id, tenang aja, ongkos kirimnya flat, hanya satu harga. Jadi Bapak Ibu udah nggak usah khawatir mikirin biaya ongkos kirim yang mahal banget atau biaya ongkos yang kayaknya banyak banget. Nggak usah khawatir, Bapak Ibu bisa beli 2, 3, atau 4 item barang di Goodsling.id, ongkos kirimnya flat dan sama, hanya satu harga. Nah, bukan hanya itu aja, Goodsling.id memiliki banyak banget menu varian makanan, minuman, cemilan, dan juga vitamin Bapak Ibu. Jadi cukup menjawabkan kebutuhan Bapak Ibu yang mungkin udah nggak sempat masak, yang udah bingung mau masak apa, yang udah nggak tahu menu makanan besok apa. Tenang aja, ada Goodsling.id. Caranya gampang, kepoin langsung Instagramnya di @goodsling.id. Sekali lagi di @goodsling.id. Atau buat Bapak Ibu yang nggak punya Instagram, tenang aja, Bapak Ibu bisa langsung kepoin call center goodsling.id. Di nomor telepon, catat ya Bapak Ibu, 0878 7878 0373. Sekali lagi di 0878 7878 0373. Sekian ibadah hari Minggu. I'll see you on the next video, on the next Sunday service. Stay blessed, stay safe, and stay at home. Bye-bye.